Hai sahabat semua. Sebelum mulai, yuk tulis di kolom komentar kamu nonton dari daerah mana. Siapa tahu kita satu kampung, bisa silaturahmi, bahkan siapa tahu jodohmu nonton video ini juga. Dan jangan lupa subscribe channel ini, tonton sampai akhir ya. Karena di bagian akhir cerita, ada momen yang paling menentukan hidup tokoh kita. Jangan sampai kelewatan. Ya, namanya Siti Nurhaliza. Bukan artis, tapi gadis desa sederhana dari Jember yang punya mimpi besar, membahagiakan orang tuanya. Siti hidup dari keluarga petani. Ayahnya seorang buruh tani yang penghasilannya tak menentu. Ibunya menjual keripik singkong di pasar. Rumah mereka sederhana, berdinding anyaman bambu, dan kalau malam dinginnya bisa menusuk tulang. Siti terbiasa tidur beralaskan tikar, dengan semangat yang terus dijaga agar tak patah. Sejak kecil, ia tahu arti kerja keras. Setiap pagi, ia bantu ibunya menggoreng keripik. Lalu ia berangkat sekolah dengan membawa dagangan untuk dijual di kelas. Kadang ia jadi bahan ejekan karena bajunya yang usang. Tapi ia tak pernah ambil hati. Saat lulus SMA, Siti sadar ia tak punya pilihan banyak. Tak ada uang untuk kuliah, dan peluang kerja di desa sangat sempit. Ia sempat bantu-bantu di warung makan milik bibinya. Tapi upahnya hanya cukup untuk jajan dan beli pulsa. Suatu hari, tetangganya pulang dari Korea, membawa oleh-oleh coklat dan cerita tentang gaji yang bisa mencapai 10 juta sebulan. Siti tertarik. Ia pun mulai mencari informasi soal kerja di luar negeri. Ia tanya-tanya lewat grup Facebook, kenalan di kampung, bahkan nekat ke kota cari agen. Ia mulai belajar bahasa Korea dasar dari YouTube. Menulis kata-kata baru di buku bekas sekolahnya. Ia menghafal alfabet Hangul di malam hari, ditemani suara jangkrik dan cahaya lampu minyak. Akhirnya, ia bertemu agen yang mengaku resmi. Ia diminta membayar 8 juta rupiah sebagai uang pelatihan dan pengurusan dokumen. Ayahnya sampai menjual kambing satu-satunya, dan ibunya pinjam ke koperasi desa. Namun dari sinilah perjuangan sesungguhnya dimulai. Agen itu ternyata penipu. Setelah menerima uang, ia menghilang. Kantornya tutup, nomor HP tak aktif. Siti menangis seharian. Rasanya ingin menyerah. Tapi sang ibu memeluknya erat. "Nak, kalau kamu menyerah, semua pengorbanan sia-sia. Jangan biarkan mereka menang." Dengan semangat yang baru, Siti bangkit. Ia kembali mencari jalur resmi lewat Dinas Ketenagakerjaan. Prosesnya lama. Tapi akhirnya ia diterima program pemagangan ke Korea Selatan sebagai tenaga kerja di sektor restoran. Waktu keberangkatan tiba. Hari itu pagi buta, Siti pamit di depan rumah. Ayahnya menggenggam tangannya erat. "Jaga dirimu baik-baik, Leza. Jangan malu jadi tukang cuci piring. Yang penting halal." Ia naik bus ke bandara dengan perasaan campur aduk. Tak ada saudara di Korea. Tak tahu akan tinggal di mana. Tapi ada keyakinan kecil di hatinya. Semua ini demi masa depan yang lebih baik. Pesawat mendarat di Incheon. Suhu 5 derajat membuat tubuhnya menggigil. Ia dijemput oleh seseorang dari restoran tempat ia akan bekerja. Perjalanan dari bandara ke kota Busan membuatnya takjub. Jalan lebar, gedung tinggi, dan orang-orang yang serba cepat. Setibanya di restoran kecil itu, ia disambut oleh suasana sibuk. Dapur penuh suara wajan, hiruk-pikuk teriakan dalam bahasa Korea, dan aroma makanan yang asing. Ia hanya diberi seragam dan langsung diminta mulai kerja. Siti memegang spons dan piring pertama di hari pertamanya di Korea. Tangannya gemetar. Tapi dalam hatinya, ia berjanji, "Aku tidak akan pulang sebelum sukses." Dan dari sinilah, semua cerita luar biasa itu dimulai. Siti menjalani hari-hari awalnya di Korea dengan banyak kejutan yang tidak semuanya menyenangkan. Restoran tempatnya bekerja buka dari pukul 10 pagi sampai larut malam. Tapi Siti harus sudah tiba sejak pukul 8 pagi untuk menyiapkan dapur, mencuci peralatan bekas semalam, dan menata ulang rak bumbu. Baru pukul 11 malam, ia bisa naik ke loteng sempit tempat ia tinggal bersama 2 TKW lainnya. Musim dingin mulai datang. Untuk gadis yang baru pertama kali keluar negeri, apalagi dari kampung panas seperti Jember, suhu Korea adalah ujian yang menggigit tulang. Tangannya kerap pecah-pecah, kuku-kukunya retak, dan kulitnya mengelupas. Air sabun tak pernah berhenti membuat kulitnya perih. Majikannya tidak jahat,
tapi juga tidak peduli. Ia menilai pegawainya dari kecepatan dan ketepatan. Salah satu kesalahan kecil saja bisa membuat Siti dibentak di depan pelanggan. Palihe. Siti hanya bisa menunduk, walau hatinya berkecamuk. Pernah suatu malam, ia menangis diam-diam saat melihat tangannya bengkak dan merah. Ia memeluk jaket tipisnya dan menatap langit-langit loteng. "Ya Allah, kuatkan aku," ucapnya lirih. Teman sekamarnya, Ani, sudah 2 tahun bekerja di Korea. Ia yang kerap menyemangati Siti. "Sabar ya, Ti. Semua TKW awalnya memang berat. Tapi nanti kamu akan terbiasa." Malam-malam mereka penuh cerita. Tentang kampung halaman, tentang rindu masakan ibu, dan tentang harapan yang disimpan dalam diam. Siti menuliskan semuanya dalam buku kecilnya. "Kalau suatu hari aku sukses, aku mau buka restoran di sini. Tapi bukan hanya untuk bisnis. Aku mau bantu orang-orang seperti kita." Ani tertawa. "Aminin deh. Semoga kamu jadi bos dan aku bisa jadi manajermu." Mereka berdua tertawa. Tapi hanya Siti yang benar-benar menyimpan mimpi itu dalam-dalam. Hari demi hari, ia belajar diam-diam. Ia mengamati cara koki memasak. Ia mencatat bahan, mengingat rasa, bahkan diam-diam mencoba masakan saat semua orang pulang. Kadang ia ikut bantu memotong bawang dan sayur, walau tugasnya bukan itu. Tak lama kemudian, Siti mulai dikenali oleh koki kepala. Seorang pria tua bernama Pak Kim, yang jarang bicara tapi sangat jeli. Ia melihat ketekunan Siti. "Siti, bantu saya potong ini," katanya suatu malam. Dari situlah, Siti perlahan mulai dipercaya. Tapi jalan itu belum mudah. Ada kecemburuan dari pekerja lama. Ada juga cobaan lebih besar. Setelah beberapa bulan membantu di dapur, Siti semakin mahir dalam urusan masak-memasak. Ia bukan hanya paham cara memotong bahan, tapi mulai terbiasa dengan bumbu dan rasa khas Korea. Pak Kim, koki kepala, semakin sering mengandalkan bantuannya. Bahkan suatu hari, Siti diberi kesempatan mengolah satu menu pembuka untuk pelanggan. "Kamu buatkan pajon ini, tapi tambahkan sentuhanmu sendiri," kata Pak Kim. Siti sempat bingung. Tapi ia ingat ibunya dulu suka menaburkan sedikit kelapa parut saat membuat rempeyek di rumah. Ia campurkan kelapa parut yang ia temukan di toko Asia kecil, dan hasilnya membuat Pak Kim mengangguk puas. "Enak. Ini unik." Dari sanalah lahir ide gila di benak Siti, membuat makanan fusion, menggabungkan cita rasa Jawa dengan gaya masakan Korea. Ia mulai bereksperimen diam-diam, membuat variasi kimchi goreng dengan sambal terasi, atau tteokbokki dengan rasa sate. Setiap malam, setelah restoran tutup, ia mencatat resep, mengukur bumbu, dan mencicipi hasilnya. Buku kecilnya penuh dengan coretan eksperimen yang nyaris gila. Tapi bagi Siti, inilah awal dari mimpi itu, punya restoran sendiri. Namun seperti biasa, mimpi tak datang tanpa rintangan. Suatu hari, manajer restoran memutuskan mengurangi jam kerja para karyawan karena omset turun. Beberapa pegawai dipulangkan, termasuk Ani. Siti terpukul. "Aku harus pulang. Ti, visaku juga hampir habis," kata Ani sambil menangis. Siti merasa kehilangan teman sekaligus saudaranya. Tapi perpisahan itu justru menjadi titik tolaknya untuk lebih mandiri. Ia meminta izin pada Pak Kim untuk tetap bekerja penuh waktu, dan ia diperbolehkan. Setelah Ani pergi, Siti jadi lebih fokus. Ia menabung setiap sen gajinya. Ia juga mulai belajar mengelola keuangan lewat video YouTube dan kelas daring. Suatu malam, seorang pelanggan tetap restoran jatuh sakit saat sedang makan. Semua orang panik. Siti yang paling sigap memberikan pertolongan pertama, karena pernah mengikuti pelatihan dasar saat sebelum berangkat ke Korea. Ia menenangkan pelanggan itu, lalu menelepon ambulans dengan bahasa Korea yang mulai lancar. Peristiwa itu membuat pemilik restoran memandangnya lain. Ia dipanggil ke ruang kantor. "Siti, kamu orang yang bisa dipercaya. Kamu kerja keras, cekatan, dan peduli. Aku ingin menawarkan sesuatu." Ternyata sang pemilik ingin pensiun dan menjual restorannya. Ia menawari Siti kesempatan langka, membeli restoran itu dengan harga murah, karena ia ingin restoran itu dilanjutkan oleh orang yang ia percaya. Siti tertegun.
Tapi saya tak punya uang sebanyak itu. Saya tahu. Tapi kamu bisa mencicilnya. Saya percaya padamu. Malam itu, Siti tak bisa tidur. Ia menelepon orang tuanya di Jember. Ibunya hanya bilang, "Kalau ini jalanmu, jalanilah dengan doa. Ibu dan bapak selalu di belakangmu." Dan begitulah, dengan keberanian, sedikit tabungan, dan bantuan pinjaman koperasi migran, Siti mengambil alih restoran kecil itu. Ia mengganti nama menjadi Jember House. Sebuah penghormatan pada desa kecil tempat ia berasal. Disinilah, semuanya berubah. Pelan tapi pasti, dunia mulai mengenal nama Siti Nurhaliza, sang mantan tukang cuci piring. Restoran Jember House, yang dulunya hanya warung kecil dengan 4 meja kini mulai jadi buah bibir. Menu unik hasil racikan tangan Siti, seperti ayam goreng sambal gochujang dan kimchi rendang, menjadi favorit pelanggan lokal maupun pendatang. Beberapa food blogger Korea mereview tempat itu, menyebutnya sebagai rasa baru yang hangat dan menggugah kenangan. Sejak itu, jumlah pelanggan meningkat. Orang-orang antri di luar gang sempit, menunggu giliran mencicipi masakan Siti. Namun, kesuksesan baru itu juga membawa tantangan baru. Pegawai pertama yang Siti rekrut adalah 2 TKW dari Indonesia, yang sebelumnya bekerja di pabrik namun kontraknya berakhir. Mereka tidak berpengalaman di dapur, tapi Siti sabar melatih mereka. Baginya, memberdayakan sesama adalah cara membayar kebaikan hidup. Tapi tidak semua pegawai mudah diatur. Salah satu pegawai Korea yang bekerja sejak restoran itu, masih milik pemilik lama merasa tidak dihargai. Ia mulai menyebar rumor, mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan bahwa Siti memperkerjakan imigran ilegal, meski semua surat-surat pegawainya sah. Inspeksi pun datang. Petugas mendatangi restoran dan memeriksa dokumen serta kondisi kerja. Siti gemetar saat itu. Tapi semua tertib. Mereka hanya meninggalkan catatan kecil. Kebersihan dapur perlu ditingkatkan. "Kamu luar biasa," kata Pak Kim yang masih sering datang membantu. "Aku tak pernah sangka gadis dari desa bisa tahan sejauh ini." Siti tersenyum. Tapi hatinya mulai memikirkan satu hal, ekspansi. Ia mulai mencari lokasi baru di Seoul, kota besar yang lebih kompetitif. Ia bertemu dengan investor Korea keturunan Indonesia yang tertarik mengembangkan konsep restoran Indonesia-Korea. Mereka berbincang panjang, saling mempresentasikan mimpi masing-masing. Setelah beberapa bulan, mereka setuju bekerja sama. Cabang kedua, Jember House, pun dibuka di distrik Mapo, Seoul. Kali ini dengan dapur lebih besar, desain interior modern minimalis, tapi tetap menampilkan unsur batik dan kayu khas Jawa. Hari pembukaan, Siti mengenakan kebaya sederhana warna krem. Ia berdiri di depan pintu, menyambut tamu satu persatu. Di pojok ruangan, ibunya duduk diam sambil menahan haru. Untuk pertama kalinya, ibunya berkunjung ke Korea. "Nak, ini mimpimu." "Bukan cuma mimpiku, Bu. Ini juga mimpi Bapak. Mimpi kita semua di rumah." Siti memeluk ibunya erat. Hari itu, semua rasa lelah, tangis, dan dinginnya musim dingin seolah terbayar. Namun perjalanan belum selesai. Saingan mulai meniru konsep restorannya. Biaya operasional meningkat. Siti harus memutar otak agar bisnis tetap bertahan, dan tetap jadi tempat harapan bagi para TKW seperti dirinya dulu. 5 tahun sejak pertama kali mencuci piring di dapur restoran kecil di Busan, kini nama Siti Nurhaliza menjadi salah satu pengusaha restoran paling berpengaruh di komunitas migran Korea Selatan. Tak hanya punya 2 cabang, Jember House, ia juga mulai membuka kelas memasak daring dan offline yang khusus menyasar para TKW dan pelajar Indonesia di Korea. Siti sadar betul, tidak semua orang seberuntung dirinya. Maka ia menjadikan restorannya bukan hanya tempat makan, tapi juga pusat komunitas. Ia adakan pelatihan keterampilan, kelas bahasa Korea, dan forum sharing psikologis untuk para pekerja migran. Hingga pada suatu hari, sebuah surat undangan datang dari KBRI Seoul. Mereka mengundang Siti sebagai salah satu pembicara dalam forum perempuan migran dan kepemimpinan sosial. Saat berdiri di panggung dengan batik khas Jember, Siti membuka pidatonya dengan kata yang sederhana. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya tukang cuci piring yang diberi kesempatan untuk bermimpi." Suara tepuk tangan bergemuruh.
Banyak mata berkaca-kaca. Sepulang dari acara itu, Siti memutuskan sesuatu. Sudah waktunya kembali ke Indonesia. Bukan untuk berhenti, tapi untuk memulai sesuatu yang lebih besar. Ia kembali ke Jember bersama ibunya. Disambut tetangga yang dulu melihatnya berangkat dengan koper kecil dan mimpi besar. Kini ia pulang dengan rencana besar. Siti membangun rumah makan, Jember House Indonesia, di pinggir jalan utama kota. Ia mempekerjakan anak-anak muda desa yang dulunya menganggur. Ia ajak mereka belajar dari pengalaman. Tak hanya itu, ia juga mengadakan beasiswa untuk anak petani yang ingin kuliah jurusan tata boga dan bisnis. Di sela kesibukannya, ia sering menerima pesan dari TKW-TKW lain yang merasa termotivasi oleh kisahnya. "Mbak Siti, aku juga dulu kerja di restoran. Tapi sekarang aku berani mimpi lagi. Terima kasih sudah membukakan jalan." Dan di akhir tahun itu, saat sedang membersihkan dapur restorannya sendiri di Jember, seorang laki-laki datang. Pria Korea yang dulu menjadi pelanggan tetapnya di Seoul. Kini datang dengan niat lain, melamar Siti. "Aku dulu jatuh cinta sama makananmu. Tapi setelah tahu ceritamu, aku juga jatuh cinta pada perjuanganmu." Siti tersenyum. Jalan hidupnya memang tak mudah, tapi penuh warna dan makna. Ia bukan sekadar tukang cuci piring yang jadi bos. Ia kini adalah cahaya harapan bagi kampungnya, bagi para pekerja migran, dan bagi siapapun yang berani bermimpi besar. Dan untukmu yang menonton cerita ini sampai akhir, jangan pernah remehkan langkah kecilmu hari ini. Karena bisa jadi, itu adalah langkah pertama menuju takdir luar biasa.